Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Jadi dalam acara pada malam hari ini kita semua akan belajar bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita, mengelola batin kita, untuk kita bisa menjadi manusia yang boleh berbagi kasih kepada sesama. Tentunya sesuai dengan judul kita kali ini adalah cinta kasih terhadap sesama. Baik pemirsa, langsung saja saya perkenalkan narasumber saya pada hari ini. Beliau adalah Yang Mulia Bante Dhammavijayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Sukihonto, Namo Buddhaya. Kebahagiaan menjadi milik kita bersama bila mana bersama-sama memiliki kebijaksanaan dan kedamaian di dalam batin dan pikiran kita bersama. Baik Bante, sehat ya Bante ya? Lumayan, sehat-sehat aja. Sehat ya Bante ya, karena memang pandemi sekarang ini lebih apa ya Bante ya, lebih bahaya juga, banyak juga kasus-kasus yang sudah mulai naik lagi nih sekarang Bante. Seperti itu. Ya, marilah kita harus memiliki cinta kasih terhadap diri kita sendiri. Masing-masing harus menjaga, merawat diri kita pribadi masing-masing. Pakai masker, jauhi kerumunan. Kalau mau makan apapun juga cuci tangan. Otomatis ketika kita merasa ada sakit, lebih baik kita menjauh. Jangan bergerombol dengan yang lainnya supaya kita tidak menyebarkan virus-virus itu. Maka dari itu, ketika kita sakit, ada kesalahan di dalam diri kita. Apakah kita terkena oleh teman-teman kita? Apakah kita terkena dari makanan yang kita makan? Jadi dengan demikian, jangan menyalahkan siapa-siapa, tetapi salahkan bahwa itu ada kesalahan dari protokol kesehatan yang kita jalankan. Kita masing-masing menjaga supaya itulah yang dikatakan cinta kasih terhadap diri sendiri, akan mencintai teman-teman kita, tidak menyebarkan penyakit kepada teman kita bersama. Betul sekali Bante. Ya, baik pemirsa, sesuai dengan tema kita kali ini adalah cinta kasih terhadap sesama. Dan tentunya kita langsung akan bertanya kepada Bante. Bante, sebenarnya mengapa sih cinta kasih ini diperlukan dalam kehidupan kita Bante? Ya, sangat-sangat diperlukan, karena cinta kasih itu harus diciptakan, dibentuk di dalam diri kita, pikiran kita. Karena di dalam cinta kasih itu, apa yang kita ucapkan harus dibentuk di dalam pola pikir kita masing-masing. Bukan sebagai agamawan cuma ngomong tapi tidak dibentuk dalam pola pikirnya, itu salah besar. Maka itu di dalam cinta kasih itu kita ucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Tanya ke dalam diri kita sendiri, sudahkah aku bahagia? Bagaimana kita bisa membangkitkan kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu ternyata kita harus memiliki pikiran positif terhadap siapapun juga. Positif itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita bersama-sama juga tahu, selalu bisa menjaga tenang, damai dan hening dalam batin dan pikiran kita, ini pun juga kebahagiaan akan muncul dalam diri kita. Kalau kita memahami gelisah, takut, cemas, jengkel, mangkel, marah, bingung, frustrasi, stres, pikiran negatif ini mampu kita bersihkan. Tidak ada pengotor dalam batin kita. Itulah kebahagiaan yang tertinggi. Alangkah indahnya kita bisa memahami bagaimana membangkitkan kebahagiaan di dalam diri kita. Semua orang bisa mengikuti cara yang sama, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang sama di dunia ini. Jangan ngomong nanti masuk surga itu masih ketinggalan, terlalu jauh. Ya, Oke, baik. Berarti kebahagiaan juga tidak hanya bisa berbagi kepada orang lain ya Bante, tapi juga bahagia dengan batin kita sendiri, seperti itu ya Bante. Masing-masing membangkitkan kebahagiaan itu di dalam kenyataan hidup. Oke. Di dalam manajemen cara berpikir kita. Oke, meningkatkan batin yang bersih di dalam pikiran kita sendiri ini harus seperti apa Bante? Ya, otomatis tadi itu kan sudah dikatakan bagaimana kita bisa meningkatkan kebahagiaan. Kedua, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari ketakutan, bebas dari masalah. Nah, semua hal-hal negatif ini sesungguhnya tidak diharapkan oleh semua makhluk. Maka kita harus pandai-pandai. Hal-hal negatif itu kita masukkan di dalam satu kotak. Di situ ada penderitaan, ada kesakitan, ada ketakutan, ada kebingungan, ada stres. Pokoknya masalah ada banyak di situ. Tetapi kita diminta jangan batin kita kecemplung dalam kotak itu.
Bagaimana caranya kita bisa mengangkat batin kita tidak masuk di dalam kotak itu, tetapi hanya menyaksikan, memantau, mengetahui ada itu permainan seperti itu. Tapi itu bukan aku, karena aku tidak kecemplung di dalam penderitaan itu. Disinilah yang katakan, only the knower is far away from all of the troublesome. Kita hanya sebagai si pengetahu yang mampu membebaskan kita dari semua problem itu. Kalau kita selalu di sini, tidak kecemplung di sana, kita bebas dari penderitaan. Nah, itu harus ditata dalam cara berpikir kita seperti itu, bisa dilaksanakan semua orang. Itulah yang namanya cinta kasih, bisa diterapkan oleh tiap-tiap orang, bukan KTP yang menentukan. Oke, berarti diawali dari diri kita sendiri dulu ya Bante, ya, untuk bisa berbagi kepada orang lain, perlu melihat ke dalam diri kita sendiri, baru kita bisa berbagi kepada orang lain, gitu ya. Maka dari itu, jadi kebahagiaan itu dimunculkan ke dalam diri sendiri, bebas dari penderitaan juga dimunculkan dalam cara berpikir kita sendiri, supaya kita bisa bebas dari semua masalah juga dari pikiran kita sendiri, bebas, otomatis kita bisa menyalurkan ilmu kita ini kepada semua orang, bisa mengikuti sistem revolusi mental yang nyata, jelas, tegas, tidak ada merek agama apapun juga. Oke, ya. Wah, ini menarik sekali ya pemirsa. Bante tadi mengatakan membangkitkan sistem revolusi mental. Nah, sebenarnya mengapa mental kita ini juga perlu revolusi, Bante? Apa yang terjadi dalam mental kita jika ini dibiarkan begitu saja dan tidak ada revolusi terhadap batin pikiran kita? Nah, kalau kita merevolusi mental itu berarti kita harus memahami ternyata di dalam batin dan pikiran kita itu ada musuh yang berbahaya. Yang merongrong kemerdekaan kita, yaitu kebencian, keserakahan, dan kebodohan kita. Inilah yang musuh yang dimiliki oleh semua orang. Maka itu bagaimana kita bisa menaklukkan, mengalahkan, menghancurkan musuh-musuh yang berbahaya itu, keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita. Kalau kita mampu menaklukkan semua itu, otomatis itu namanya revolusi, membuat kita merdeka. Di dalam pola berpikir kita, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan kita. Itulah yang namanya revolusi mental yang tertinggi. Seperti itu ya pemirsa, sudah dijelaskan Bante bahwa pentingnya merevolusi mental diri kita sendiri dahulu ya. Kita mau harus berbagi kasih pada orang lain, merevolusi mental diri kita sendiri dahulu untuk kita bisa tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita sebelum kita mungkin bisa berbagi kasih, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, Bante, bagaimana mewujudkan cinta kasih ini terhadap sesama Bante? Ataukah cinta kasih ini hanya bisa kita wujudkan di dalam bentuk sebuah pemberian yang kelihatan tampak nyata, ataukah bisa diwujudkan dalam bentuk lainnya? Ya, memang setidak-tidaknya manusia di secara umum, cinta kasih itu, mereka itu senang kalau kita bisa memberikan sesuatu yang mereka harapkan. Mereka sekarang ini banyak yang pengangguran, yang kurang kerjaan, jadi mereka tidak ada untuk makanan, untuk kekurangan. Alangkah indahnya kita tiap rumah tangga ini juga memperhatikan kanan, kiri, muka, belakang kita. Mereka mungkin ada yang perlu, kita ada kelebihan, marilah kita sumbanglah untuk 4 keluarga ini makanan-makanan dan minuman kepada mereka, supaya kita menunjukkan cinta kasih kita dengan memberikan sesuatu yang sedang mereka butuhkan dan memang sedang butuh sekali saat itu. Dengan semua tiap-tiap keluarga yang merasa mampu hanya memperhatikan muka, belakang, kanan, kiri, itu sudah termasuk luar biasa. Ada 100.000 keluarga seperti itu, jadi 400.000 keluarga akan terbantukan. Bukankah ini cinta kasih yang terwujud bisa meringankan penderitaan orang, yang akan menyenangkan dan membahagiakan mereka? Itulah yang dikatakan cinta kasih harus, kalau dijalankan baru mendapatkan hasilnya. Kalau hanya cita-cita harus begini, tapi nggak ada yang jalankan, ya nggak ada hasilnya. Itulah sayangnya di sana. Baik. Berarti memang harus diwujud nyatakan ya pemirsa, sesuai yang dikatakan Bante tadi. Kita bisa berbagi, kita lihat penderitaan orang lain, kita bisa memberikan sedikit dari yang kita miliki. Baik Bante, kalau terhadap pemberian pengetahuan dan teknologi, mungkin tadi Bante menyampaikan cinta kasih diwujudkan dalam kita bisa membantu orang lain. Kalau
perwujudan cinta kasih ini di bidang teknologi, mungkin memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, ini harus seperti apa, Bante? Ya, itulah sekarang kita ilmu pengetahuan ini bisa kita berikan dengan berbagai macam cara, yaitu kita menerima dari WA, kita cari dari YouTube, cari dari internet manapun juga. Kalau itu merasa ini bagus, ini berguna, marilah kita sebarkan berita-berita yang sangat bagus, yang berguna, bagaimana mengatasi COVID, bagaimana kalau sudah kena COVID, kita mengatasi bagaimana kita bisa mendapatkan oksigen, bagaimana kita bisa dapatkan kovalen, bagaimana kita ada tempat yang bisa menerima kita untuk menyendiri dari, supaya kita semuanya berita-berita yang bagus ini kita sebarkan ke teman-teman. Itulah yang namanya berita-berita yang bagus yang bisa membantu, yang dibutuhkan oleh pihak yang lain. Kalau kita yang kena COVID, lalu berapa bulan kemudian, 1 bulan kemudian, kita ikut sumbang darah kita supaya darah ini bisa menyembuhkan beberapa orang, itu sangat menyenangkan. Kalau semua menjalankan seperti ini, itulah yang namanya sifat tolong menolong, akan sangat membantu. Bagikan kita akan membentuk, menciptakan surga di dunia ini karena saling penuh cinta kasih, saling sayang menyayang, saling tolong menolong. Itulah akan membuat dunia bagikan surga terciptakan nyata. Oke, baik. Berarti pemberian cinta kasih ini tidak hanya diwujud nyatakan melalui bentuk fisik ya pemirsa ya, tapi juga bisa melalui bentuk ilmu pengetahuan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bante. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Masih dengan tema kita kali ini adalah cinta kasih terhadap sesama. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pemirsa dengan Yang Mulia Bante Dhamma Vicayo Mahathera. Baik Bante, kalau dari Dhamma TV sendiri saya dengar juga ada program donor darah ya Bante ya. Tentunya ini kan juga program yang kita bisa meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan darah seperti itu ya Bante. Seperti apa Bante? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, memang kita ini berusaha semampu kita, apapun yang kita bisa lakukan untuk manfaat semua bermanfaat, sehingga kita berusaha untuk membuat 200 paket. Paket ini bagi siapapun juga yang mau ikut mendonor darah di PMI otomatis, apakah itu donor darah biasa, apakah itu mereka ada yang kovalen, dipersilakan, kita bisa membantu. Ada beras, gula dan macam-macam. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan apa yang sedikit ini tapi bermanfaat, dan mereka juga memberikan darahnya, memberikan kehidupan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kalau ini bisa dijalankan, mungkin ada yayasan atau wihara atau gereja, masjid mau kerjasama seperti ini. Tiap-tiap wihara, tiap-tiap masjid juga mengadakan bakti sosial seperti ini. Semua kegiatan agama menjalankan segi positif ini demi manfaat semua makhluk. Marilah kita jalan bersama. Nanti kita Dhamma TV hanya syuting, Anda yang menjalankan, melaksanakan ini, sehingga dengan demikian tujuan dari semua agama bagaimana kita bisa menolong, meringankan beban-beban umat kita yang ada di wihara, yang ada di gereja, yang ada di masjid, dan ada mungkin di pura dan sebagainya. Maka dari itulah, hanya itulah yang bisa kita jalankan bersama. Semua yayasan juga melaksanakan seperti ini, itu juga sangat baik. Demikian juga mungkin siapa tahu sekolahan-sekolahan masih belum bisa aktif, alangkah indahnya sekolah itu juga bisa diatur sedemikian rupa, dibuat tempat untuk mereka yang mau hidup mandiri ya, untuk sedang mengatasi penyakitnya supaya mandiri. Jadi dengan demikian banyak sekolah yang menyediakan tempatnya untuk kegiatan sosial seperti ini, bahwa kita saling tolong menolong, menganggap semua mereka ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita sendiri. Dengan cara seperti inilah wujud cinta kasih kita jalankan sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita punya tempat, gunakan tempat itu. Kita punya harta, gunakan harta ini untuk yang lain. Kita punya darah, gunakan darah ini. Kita punya kebijaksanaan,
Berikanlah kebijaksanaan ini kepada semua makhluk supaya semuanya mendapatkan kebijaksanaan di dalam kekayaan batin mereka masing-masing. Oke, idenya Bante ini menginspirasi sekali ya pemirsa ya. Memang program dari donor darah di Dhamma TV ini masih terus berjalan Bante, dan ini cukup mendapatkan respon dari masyarakat yang luar biasa Bante. Antusias masyarakat untuk mau berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang lain walaupun hanya dengan mendonorkan darahnya. Ini mungkin saat ini harus mendapat apresiasi yang bagus Bante. Baik, nanti mungkin suatu saat kita ada program khusus gitu ya Bante ya, kapan untuk membicarakan donor darah ini. Baik, kita lanjut lagi Bante, bahwa untuk cinta kasih terhadap sesama ini tidak hanya diwujudkan kepada sesama kita, namun juga bisa kepada alam semesta ini. Nah, sebenarnya bagaimana Bante mewujudkan cinta kasih ini terhadap alam semesta? Cinta kasih terhadap alam semesta ini, kita harus memahami bahwa jangan mengajarkan dengan cara yang salah. Untuk memusuhin, sesungguhnya kita sendiri juga tidak tahu musuh-musuh itu. Demikian juga kita tidak menganggap makhluk-makhluk halus itu sebagai setan-setan yang harus kita musuhin. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan setan-setan itu tidak ada yang dikatakan setan, tetapi mereka itu adalah sesungguhnya adalah makhluk-makhluk halus seperti kita-kita bersama, juga mengharapkan mereka berbahagia. Maka dengan demikian kita jangan membenci kepada mereka, jangan mengajarkan murid-murid kita untuk membenci kepada setan-setan itu, karena kita tidak tahu setan itu adalah bukan setan, tetapi mereka adalah makhluk halus. Tetapi karena kita mendapatkan didikan yang salah, program yang salah, kita anggap itu sebagai musuh kita. Kita mengajarkan kepada murid-murid juga sebagai musuh kita. Inilah yang dikatakan kita sudah mencari musuh. Sesungguhnya bukan musuh, tetapi mereka juga adalah makhluk seperti kita-kita, juga ingin hidup berbahagia di alam halus mereka masing-masing. Alangkah indahnya mulai sekarang jangan mengajarkan dengan cara membenci siapapun juga. Kita harus mengajarkan dengan penuh cinta kasih, mengharapkan makhluk manapun juga, lahir di alam manapun juga, semoga semuanya berbahagia di alam mereka masing-masing. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita hidup tidak ada musuh terhadap siapapun juga. Agama bukan musuh kita, yang musuh kita adalah pikiran-pikiran jahat mereka. Itulah yang menyebabkan mereka berbicara jahat, melakukan sesuatu yang jahat. Maka dari itu musuhnya ada di dalam pikiran kita. Siapakah yang mengisi kejahatan itu? Yaitu ada tergantung guru-gurunya, tergantung orang tuanya, tergantung lingkungannya. Maka dari itu kalau semuanya mulai sekarang guru-guru, lingkungan, sekolahan mengajarkan yang positif, mengisi program yang positif, maka dengan demikian semuanya berubah. Pola pikirnya, program yang diisikan selalu positif, semuanya akan jadi positif. Itulah cara untuk merubah supaya kita memiliki cinta kasih terhadap seluruh alam semesta, karena semua tergantung program yang kita isi ke dalam diri kita sendiri, program yang kita isi kepada teman-teman sekitar kita, murid-murid kita. Itulah yang terpenting. Marilah kita merubah, isilah program yang terbaik, yang bagus, yang penuh dengan cinta kasih, yang membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada semua pihak. Oke, baik. Berarti memang musuh utama kita ini adalah pikiran dan diri kita sendiri ya pemirsa. Mungkin seperti tadi sudah dikatakan Bante, jangan menyangkut pautkan dengan agama atau golongan tertentu seperti itu, karena memang asalnya dari pikiran kita sendiri. Mungkin bagaimana Bante kalau misalnya saat ini masih banyak sekali dari agama-agama tertentu atau siapapun itu yang masih memprovokasi dengan yang lainnya dan mengatasnamakan agama. Bagaimana menurut pendapat Bante sebagai pemuka agama? Ya, kita harus memahami karena tiap-tiap orang itu tetap sebagai orang biasa. Dia mau pakai topeng agama apapun juga, kita jangan terkecoh dengan topeng agama itu. Tetapi kita lihat apa yang diucapkan. Kalau ucapannya itu punya provokasi, ingin menjatuhkan, ingin merusak, ingin mengajak kita berperang, bahwa kata-kata itu adalah sampah. Kita sendirilah yang di lingkungan ini harus pandai-pandai untuk menutup telinga kita, karena kita tahu itu busuk, itu sampah, jangan diterima. Bukan karena topengnya yang kita hargain, tetapi kata-kata kalau tidak bermanfaat, sampah, buat apa kita masukkan ke dalam batin dan pikiran kita.
Siapapun yang berbicara itu, kalau itu berguna, itu bermanfaat, itu betul, harus demikian. Kita terimalah yang positif, yang berguna, yang bermanfaat itu sebagai pedoman kita bersama untuk kita pakai bagaimana untuk menciptakan damai dan bahagia kepada semua pihak. Jadi kita jangan menyalahkan, dia pakai jubah model apapun juga, mengaku sebagai agama apapun juga, itu tidak penting. Yang penting apa yang mereka ucapkan, jelek, kotor, busuk, buang. Langsung tidak pandang bulu. Dia biku lah, dia pastor lah, dia kiai lah, dia bedanda, tidak pusing. Ucapannya jelek, kita anggap saja sampah, langsung buang. Jangan dilihat agamanya apa. Jangan cap pakai agama apapun juga. Tetapi lihatlah manfaat atau tidak bermanfaat yang diucapkan. Kalau itu kotor, busuk, langsung aja buang. Tetapi siapapun juga, walaupun dia tukang sapu, tukang cukur, potong rambut, dan kata-katanya kok nasihatnya bagus, indah, ya terimalah itu sebagai kata-kata yang bermanfaat. Kita pakai bersama supaya kita bisa menggunakan, mendatangkan damai dan bahagia bagi semua pihak. Itulah cara untuk menyeleksi dan menerima apa yang bermanfaat, kita ambil, yang tidak bermanfaat langsung kita delete, buang semuanya. Itu aja. Oke, menutup telinga ya Bante ya. Ya, itu cara satu-satunya ya Bante ya. Oke, baik. Ini seru sekali nih pemirsa, menutup telinga, karena memang segala sesuatu perbuatan kita ini berasal dari apa yang kita dengar, memasuki lewat telinga, ke otak, timbullah nanti sebuah perbuatan. Baik, seperti itu nanti kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Mungkin bagi pemirsa yang saat ini belum sempat menyaksikan acara ini di rumah, jangan khawatir, Anda tetap bisa menyaksikan tayangan ini melalui HP Android dengan masuk ke streaming dari Dhamma Televisi. Untuk alamat streamingnya sudah ada di layar kaca Anda, dan juga ada di YouTube ya pemirsa. Mungkin nanti kapan-kapan pemirsa bisa jalan-jalan nih, main-main di YouTube-nya Dhamma Televisi. Langsung saja nanti pemirsa bisa menyaksikan tayangan ini kembali ataupun beberapa episode sebelumnya yang tentunya akan bermanfaat bagi Anda. Baik, kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Yang Mulia Bante Dhamma Vicayo Mahatera. Bante, tadi Bante sudah menjelaskan tentang cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada alam semesta, dan juga kepada orang lain. Mungkin sekarang ini cinta kasih kepada binatang atau hewan Bante. Mengapa sih Bante binatang atau hewan ini juga perlu mendapatkan cinta kasih dari manusia? Iya, jelas. Jadi kita hidup di alam bumi ini harus memahami juga bahwa energi dari pikiran kita, energi dari makhluk apapun juga, termasuk energi yang ada di dalam alam binatang itu, ternyata kemungkinan besar kita juga pernah lahir di alam binatang. Mungkin juga kita pernah lahir sebagai sapi, anjing, atau kuda. Maka dari itu kalau kita bisa menyayangi semua makhluk, kucing dan macam-macam ini, karena kita menghargai, bisa-bisa mereka itu juga pernah jadi kakek kita atau nenek kita yang dari kehidupan yang lampau, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin pasangan hidup kita yang kita cintain, sekarang mereka terlahir di alam binatang. Oleh karena itulah kalau kita memahami seperti ini, kemungkinan mereka itu pernah ada hubungan karma dengan kita sehingga mereka bisa dekat pada kita. Kalau kita bisa memancarkan cinta kasih, menyayangi mereka, mereka pun juga akan senang dan akan melindungi kita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, siapapun yang memancarkan cinta kasih, menyayangi binatang apapun juga, kita bisa lihat contoh-contoh. Mereka dapat perlindungan dari binatang itu. Mereka siap berkorban untuk tuannya karena mereka menyayangi binatang itu. Akhirnya binatang itu siap berkorban demi melindungi tuannya itu sendiri. Itulah kita akan mendapatkan manfaat dan memahami bahwa cinta kasih kita terhadap binatang pun juga sangat berharga, karena kita juga menghargai kehidupan binatang itu, karena mereka juga pernah menjadi manusia karena ada kesalahan tertentu, energinya negatif, sehingga dia bisa terlahir di alam binatang. Baiklah kita tetap menyayangi mereka, jangan memandang rendah mereka. Kemungkinan kita sendiri tidak lama lagi, karena pikiran kita juga banyak negatifnya, kita bisa juga terlahir di alam binatang.
Kalau kita sudah punya cinta kasih terhadap binatang itu terus-menerus, pancaran cinta kasih ini akan membawa manfaat yang sangat besar karena diri kita yang memancarkan, mengharapkan kebahagiaan kepada semua makhluk. Makhluk itu akan menjadi pelindung kita, menjaga diri kita, akhirnya kita pun akan dapat manfaat dari semua itu. Oke, baik Bante. Namun bagaimana jika masih ada seseorang mungkin yang memperlakukan hewan ini dengan kekerasan? Bahkan kalau kita lihat sekarang di media sosial, ini banyak juga hewan-hewan ini yang yang dijual begitu saja. Mereka juga mendapatkan perlakuan kekerasan layaknya seperti mainan gitu, Bante. Nah, bagaimana menurut pendapat Bante jika ada seseorang atau hal-hal yang seperti ini terhadap binatang? Ya, memang kita harus tahu, kita tidak mungkin bisa mengawasi semua pihak, tetapi semua pihak ini diharapkan, marilah kita mulai sekarang harus menghargai kehidupan apapun juga. Mereka juga sangat sayang akan dirinya sendiri, mereka juga tidak suka kalau disiksa, disakitin, atau diinjak-injak, tetapi siapapun juga yang merasakan kalau kita dilakukan seperti itu, kita juga akan menderita. Maka dari itu, anggaplah, pikirkanlah, seandainya aku ini adalah seperti anjing yang saya sedang siksa ini, kalau aku jadi anjingnya, apakah aku tidak marah dengan yang sedang menyiksa? Otomatis anjing itu tidak senang dan marah dengan kita. Otomatis, oleh karena dia tidak punya kekuatan, mungkin kita bisa melakukan seenak-enaknya. Tetapi kita yang bijaksana, marilah kita pikirkan, anjing itu bagikan kita sendiri. Kita sama dengan anjing itu, ingin bahagia. Kita juga ingin bahagia, maka jangan menyakitkan, jangan menyusahkan makhluk manapun juga. Dengan cara berpikir ini, semua makhluk ingin berbahagia. Laksanakanlah apa yang kita ucapkan dengan cinta kasih yang kita ulang-ulang di dalam berdoa. Bukan cinta kasih hanya sekedar didengarkan saat ini, tetapi harus dibangkitkan berulang-ulang di dalam pikiran kita, sehingga itu akan menjadi program yang sangat ampuh di dalam memanage cara berpikir kita. Apa itu cinta kasih? Langsung kita bisa muncul dalam batin dan pikiran kita, ini loh cinta kasih yang harus dibentuk dan dilaksanakan di dalam kenyataan hidup kita. Kalau cinta kasih hanya cuma diomongkan, hanya tertulis dalam kitab suci, tidak tahu bagaimana menjalankannya, itu namanya masih nol potul, tidak ada manfaatnya. Kita hanya bicara cinta kasih, tapi pelaksananya tidak dilaksanakan, jadi tidak mendapatkan manfaat bagi siapapun juga. Oke, berarti harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya pemirsa, tidak hanya kepada sesama kita, namun juga kepada binatang-binatang, hewan-hewan yang terkecil sekalipun semut gitu ya Bante ya. Kita juga harus memberi kasih juga kepada mereka ya Bante ya. Ya, semut itu juga termasuk binatang yang ingin hidup, tidak ada satupun semut yang mau mati. Betul. Marilah kita memberikan kehidupan kepada semut itu, walaupun nanti kita kasih setetes madu untuk semut memberikan makanan. Mungkin kita bilang setetes madu, tapi ternyata setetes itu bermanfaat untuk ribuan madu semut itu. Jadi dengan demikian pikirkanlah, banyak semut yang mendapatkan manfaat dengan setetes madu yang kita berikan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, jangan dianggap apa yang kita lakukan kecil, tetapi manfaatnya juga besar bagi mereka. Oke, baik. Ayo mulai sekarang berlatih berbuat kebaikan ya pemirsa. Ini Bante tadi sudah mengajarkan, ayo sering berlatih merevolusi batin kita untuk memulai berlatih terhadap hal-hal yang sekecil sekalipun. Seperti itu nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, Bante, berbicara tentang cinta kasih, ini juga diwujudkan dalam kehidupan keluarga, Bante. Banyak sekali keluarga-keluarga ini yang berantakan ataupun bercerai dengan anak-anak mereka, keluarganya kurang harmonis karena rusaknya hubungan cinta kasih. Nah, menurut Bante, cinta kasih yang seperti apa sih yang harus diterapkan di dalam keluarga, Bante? Cinta kasih itu akan bisa muncul bila mana masing-masing itu sudah memiliki pedoman yang jelas. Pedoman yang jelas itu akan terwujud kalau kita tiap pagi dan malam itu mewujudkan pedoman hidup kita bersama itu bagaimana. Seperti kalau kita berdoa di dalam agama Buddha, kita pertama kali kebijaksanaan, ketenangan, dan kesadaran agung ini
akan bisa menciptakan kemurnian, kesempurnaan di dalam batin dan pikiran kita. Marilah kita bersama-sama hargailah kesempurnaan di dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Nah, dari situ kita langsung juga apa itu yang harus kita laksanakan di dalam keenam indera kita, dan apa itu yang harus kita hentikan di dalam keenam indera kita, dan apa yang harus kita kembangkan di dalam batin dan pikiran kita, dan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi wujud nyata kita melaksanakan agama itu harus memiliki ucapan yang benar dan baik, tingkah laku yang benar dan baik. Lalu kita masing-masing bersama-sama meditasi, mengendalikan pikiran, menenangkan gejolak pikiran kita, pancarkan cinta kasih, kita berulang-ulang mengucapkan cinta kasih itu, sehingga kita dengan demikian paham, ini loh yang aku jalankan, harus laksanakan seperti ini. Bukan cara berdoa yang seperti umumnya, tetapi berdoa memiliki track record yang harus kita bangkitkan, harus kita jalankan, harus kita kembangkan bersama, sehingga dengan demikian apa yang kita jalankan ini, kalau semua pagi malam suami istri menjalankan, anak-anak juga diajarkan menjalankan, otomatis berantakan di dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Karena sekarang ini kebanyakan manusia itu hanya memuja, money is my God. Sama-sama cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Tidak ada satupun yang pusing dengan doa, sembahyang itu seolah-olah nggak penting. Karena tidak ada motivasinya. Otomatis itulah yang ditentukan. Kon dapat berapa sebulan, aku dapat berapa. Jadi itu yang diperdebatkan terus, seolah-olah yang menang siapa? Aku akan lo, kamu sedikit. Nah, itulah yang diperdebatkan. Jadi itulah akan menjadi berantakan. Maka itu kita tidak usah mengatakan bahwa siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih pintar. Tetapi pedoman ini, sudahkah kita berdua pagi malam punya pedoman yang jelas? Bagaimana ucapan yang benar, bagaimana tingkah laku yang benar, bagaimana cara berpikir yang benar, itu yang penting dijalankan. Oke, baik. Mungkin kalau berdoa merasa lama Bante dapatnya ya Bante, kalau bekerja merasa cepat dapat uangnya Bante ya. Nanti kita akan bahas mungkin manfaat doa, apa sih sebenarnya Bante, kok kenapa kita perlu bersabar gitu ya Bante ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Kita sudah ada di segmen terakhir ya pemirsa. Tadi Bante sudah mengajarkan banyak mengenai cinta kasih, dan juga tadi Bante juga menyampaikan bahwa seseorang saat ini mungkin hanya memikirkan uang di atas segalanya gitu ya Bante ya. Mungkin kurang memikirkan berdoa atau seperti apa. Nah sebenarnya apa sih Bante manfaatnya dari doa ini Bante? Kadang kan orang berdoa itu aduh kelamaan, nggak datang-datang ini yang diminta seperti itu. Sedangkan kalau uang, bekerja sudah cepat cari uang. Nah sebenarnya apa dibalik dari doa ini Bante? Ya inilah yang kita perhatikan, seolah-olah doa itu adalah memohon dan meminta. Itulah yang keliruologi yang umum dimiliki secara duniawi. Tetapi sesungguhnya doa itu adalah memotivasi kita apa yang harus kita bangkitkan. Seperti mengapa Sang Buddha ini menjadi populer dan sangat luar biasa. Dia membawa berkah kepada semua makhluk karena dimulai dari batin yang murni, bersih, tidak ada pamrih apapun juga. Lalu dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, ini sudah dijalankan dengan sempurna sehingga batinnya selalu tenang, damai dan sangat sempurna, sehingga dia bisa membimbing manusia karena beliau sudah mencapai tujuan yang jelas dan tegas, sehingga manusia dan para dewa menjadi siswa-siswanya. Dari dengan demikian inilah yang kita ingin menjadi berkah di dunia ini juga harus begitu. Pertama kali harus memiliki batin dan pikiran yang murni, mengabdikan dengan sepenuh-sepenuhnya. Tetapi kalau kita lihat terjadi banyak korupsi di sini dan di situ, jadi mereka sudah tidak murni cara berpikirnya. Jadi itulah yang menyebabkan negara Indonesia tidak berkembang, disebabkan mereka tidak tahu tujuannya itu membawa berkah kepada dunia ini. Terutama mereka pengabdi negara ini harus memberikan berkah kepada negara, bukan berkah untuk kantongnya dewe. Itulah yang menjadi rusaknya, karena dia tidak paham bahwa contoh sifat Sang Buddha sebegini. Sifat daripada Dhamma itu bagaimana kita melaksanakan itu supaya kita itu bahagia, senang dan gembira. Kalau kita punya hak
bisa memberikan ini kepada masyarakat. Tiap hari kita memberikan sini, memberikan sana, membantu sini, membantu sana. Kita senang bisa membantu jutaan orang. Jadi itu memancing kita gembira dan bahagia. Bukan aku tidak peduli dengan jutaan orang, aku perlu duitnya miliaran masuk ke kantongku dewe. Nah itu egois kita, keserakahan kita. Jadilah seperti itu. Negara tujuannya membantu rakyat, tapi pejabatnya yang serakah. Jadi itulah kebalikan mereka, sehingga negara seolah-olah kok tidak bantu rakyatnya. Negara sudah membantu, tetapi pejabatnya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka dari itulah yang dikatakan berdoa ini, jadilah murid yang sungguh-sungguh baik, benar, jujur, lurus. Ikutin jalan kebenaran itu sendiri. Kalau ini dijalankan dengan tepat dan benar, akan terlihat, wah indahnya pejabat-pejabat sudah menjalankan dengan terang, dengan tegas. Maka itu kalau mengikuti agama itu, jalankan yang benar, yang baik, yang bermanfaat, yang membawa faedah bagi semua pihak. Nah itulah jadi pejabat memimpin di kota manapun, di tempat perusahaan manapun juga, dia membawa manfaat, kemajuan, kesejahteraan bagi tempat mereka pimpin itu. Kalau semua yang menjabat dengan cara berpikir seperti ini, aku harus menjadi pemimpin, memberikan berkat, manfaat kepada semua pihak. Aku bukan untuk egois kita. Otomatis itu akan menjadi sumber daya manusia yang sangat-sangat luar biasa. Oke, seperti itu ya. Pentingnya memberi manfaat kepada orang lain. Tapi sedikit sekali ya, mungkin Bante saya rasa yang seperti itu, Bante. Mungkin ada pejabat-pejabat yang seperti itu ingin memberikan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan bersama. Tapi masih ada juga sih, Bante. Ya nanti kita akan bahas di lain waktu ya, Bante. Untuk pemimpin-pemimpin yang seperti ini harus seperti apa untuk Bante bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pengetahuan kepada mereka. Gitu, Bante. Baik, Bante, kita lanjutkan lagi tentang cinta kasih terhadap sesama ini kepada orang tua atau kepada leluhur. Ini apa sebenarnya, Bante, fungsinya atau pentingnya? Mengapa kita harus memiliki cinta kasih terhadap leluhur? Bahkan kan itu adalah leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Tetapi kenapa kita harus tetap memberikan cinta kasih? Ya, inilah memang sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Sang Buddha ini memiliki mata batin yang sangat tajam sekali. Dan melihat kebanyakan manusia itu setelah meninggal, mereka itu ada di rumah mereka masing-masing. Kemelekatan yang begitu kuat, mungkin sama harta, sama anak-anak, sama apapun yang ada di rumah, karena kebiasaan di situ. Meninggal langsung gentayangan di situ. Maka dari itu ketika kita memahami ini, bagaimana Sang Buddha memikirkan untuk membantu makhluk-makhluk yang gentayangan itu dengan cara sering memberikan doa. Setiap kita berbuat baik, dibantulah, pancarkan jasanya kepada mereka. Otomatis inilah yang dikatakan di dalam doa para leluhur itu sangat-sangat bermanfaat. Tetapi kita juga tahu yang berat sulit dibantu, yang sedang-sedang mungkin bisa tertolong, yang ringan-ringan langsung bebas. Jadi dengan demikian inilah ada quality batin dan pikiran tiap-tiap makhluk itu juga berbeda-beda. Maka itu kalau kita bisa yang berat ini diringankan tinggal 70%, nanti dibuat lagi tinggal 60%, dibuat lagi tinggal 50%, terus makin lama makin mengurang. Dan kalau sering kali dibuatkan, mudah-mudahan nanti 20 kali kemudian dia bisa bebas. Maka dari itu inilah dilihat, oh ternyata sekian kali kemudian dia akan tertolong. Dia akan bebas dari alam sengsara itu menuju alam yang lebih baik. Yang sudah ringan-ringanin langsung bus bahagia mereka. Jadi dengan demikian inilah kemampuan yang dahsyat dari mata batin Sang Buddha yang melihat seperti ini, sehingga Sang Buddha membuat semua tata cara untuk semua ini. Karena itulah yang dikatakan doa agama Buddha itu memang jauh berbeda. Pertama kali diundang mereka bersama untuk diberikan motivasi, harus punya pandangan seperti ini, pegangan seperti ini, ucapan seperti ini, tingkah laku seperti ini. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, dirubah, dibangkitkan pikiran positif, kita pasti berubah menuju yang lebih baik. Jadi kalau mereka mengikutin, ya kita tahulah banyak orang yang cuma ngomong tok, tidak diikutin, akhirnya tidak ada perubahan dalam pikirannya. Jadi mereka tetap di alam sengsara. Kalau ada yang aku ini sudah susah, aku ini sudah menderita, aku harus merubah ini.
Seperti pada satu saat saya diundang di tempat duka, sebelahnya minta kita doakan, walaupun orang itu bilang, aku nggak tahu bojoku ini agamanya apa Bante, tolong doakan. Ya saya doakan. Karena saya juga tahu berita, bojonya itu berapa hari yang lalu dia mati dibunuh. Makanya dia seorang dokter, kita hanya tahu bahwa siapapun juga yang dibunuh pasti dendam, jengkel, mangkel. Akhirnya saya jelaskan begini, apapun yang ada di alam semesta ini muncul karena ada satu sebab. Bibit yang negatif, buahnya pasti negatif. Kalau bibitnya positif, buahnya juga pasti positif. Maka dari itu, ini merupakan kesempatan kita untuk memahami, untuk membayar utang, karena kehidupan yang lampau kita pernah membunuh orang, mungkin kita harus terbunuh saat ini sebagai waktunya untuk membayar utang. Kalau kita tidak bisa menerima ini saat membayar utang, kita tetap jongkol, benci, marah. Cobalah kita renungkan, sudah berapa hari kita menderita dengan keadaan batin dan pikiran yang seperti ini. Kita tertekan, kita menderita. Alangkah indahnya kalau kita bisa memaafkan dan memaafkan, dan kita siap menerima, ya wis, karmaku sing elek iki aku terima. Aku tidak akan dendam, tidak benci sama dia lagi. Aku maafkan kamu. Semoga kamu bahagia. Aku ikut tersenyum karena aku bisa melepaskan kebencianku. Aku senang, gembira bahwa aku tidak dendam lagi. Disitulah kita akan lebih damai dan bahagia. Itulah cara yang sangat bijaksana di dalam mengolah berpikir, menghilangkan penderitaan kita. Kita tidak dendam pada siapapun juga. Itulah teknik cara berpikir yang super dahsyat. Akhirnya dia dilihat tersenyum begitulah. Kembali tersenyum, happy bahwa dia sudah mampu memaafkan kesalahan itu, dan dia bisa menerima kenyataan, dia lebih bahagia. Itulah yang dikatakan berdoa. Kalau kita tidak bisa memberikan pengarahan, motivasi dengan tepat cara berpikir mereka, juga tidak bermanfaat. Asal doa, tapi kan tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Tetapi doa yang memberikan motivasi, memahami teknik cara berpikir harus bagaimana, itu akan membawa faedah yang direct langsung. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bante. Tadi pemirsa, Bante sudah menjelaskan banyak tentang manfaat apa sih untuk kita bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain, cara merevolusi mental dimulai dari diri kita sendiri dulu untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Tentunya kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan ya Bante. Terima kasih sekali untuk kesempatannya Bante hari ini, boleh berbagi kepada pemirsa, boleh memberikan motivasi kepada pemirsa untuk bisa mengolah batin, mengolah pikiran ini untuk menjadi lebih baik di dalam kita menjalani kehidupan ini. Baik pemirsa, sudah saatnya saya pamit undur diri. Saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kata akhir saya adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hontu Namo Buddhaya.